ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ada beberapa macam selawat yang antum bisa lihat dalam kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan yang paling lengkap membahas tentang masalah ini yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Salati Wassalami ala Khairil Anam. Dan selawat ini setiap waktu kita ucapkan, kapan saja. Selawat yang sesuai dengan sunnah, kapan waktunya kita ucapkan. Terutama yang dianjurkan pada malam Jumat dan hari Jumat, dikerjakan masing-masing, tidak dengan berjamaah. Bab untuk malam Jumat dan hari Jumat, Nabi bersabda, "Akthiru as-salata alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran." Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan, diasahkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi ini salawat kepada Rasulullah dianjurkan, tapi yang sesuai dengan sunnah. Termasuk juga kita dalam majelis seperti ini, setiap disebut nama Nabi Muhammad SAW, antum ucapkan as-salatu wassalamu ala Rasulullah, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab majelis yang tidak dibacakan salawat, maka selesainya seperti bangkai keledai, kajifati himar, kata Rasulullah. Jadi majelis yang tidak dibacakan salawat kepada Nabi SAW, maka selesainya seperti bangkai keledai, dan tidak ada manfaatnya majelis itu. Selanjutnya yang ke-8, konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah atau hak-hak beliau. Yang ke-8, kita menghormati istri-istri beliau dan para sahabatnya. Jadi kalau kita menghormati Nabi Muhammad SAW, maka kita juga menghormati istri-istri beliau. Tidak boleh kita cela, tidak boleh kita hinakan. Begitu juga kita menghormati para sahabat. Jangan seperti orang-orang Syiah, Rafidah, seperti orang-orang Khawarij dan yang lainnya, yang mereka mencela bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha muddadihim wala nasifah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Kalau seandainya kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, belum mencapai derajat sahabat, meskipun mereka infak sebesar 2 tapak tangan berupa makanan." Jadi sahabat infak berupa makanan 1 tapak tangan atau 2 tapak tangan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Ini belum mencapai nilai derajatnya sahabat. Jadi sahabat infak dengan makanan sebesar tapak tangan atau 2 tapak tangan, kita infak ratusan ton emas. Ratusan ton emas itu belum mencapai, atau ribuan ton emas belum mencapai derajatnya sahabat. Menunjukkan tentang tingginya derajat sahabat. Berdirinya sesaat mereka bersama Nabi, kata seorang sahabat, lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Maka tidak boleh kita mencela, nggak boleh mencaci maki sahabat, tidak boleh. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Kita wajib menghormati istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, dan juga wajib menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang mencaci maki sahabat maka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nas ajmain. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, apa manfaatnya orang mencaci maki sahabat? Manfaatnya apa? Tidak ada manfaat sama sekali. Dan semakin rusak hatinya, semakin keras hatinya orang yang mencela sahabat, mencela istri Nabi. Karena apa? Ini perbuatan dosa besar.
Dan dosa punya pengaruh kepada hati. Semakin jauh, semakin sesat orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Makanya kita lihat orang-orang Syiah itu tambah lama tambah jauh dan tambah hitam, tambah jelek. Karena apa? Mencaci maki sahabat. Karena apa? Dosa punya pengaruh. Pengaruh pada apa? Kepada hati, kepada akal, kepada wajah, kepada badan, kepada keluarga, kepada seluruh manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Jadi nggak ada manfaatnya. Kewajiban kita apa? Kita nggak termasuk sahabat Muhajirin, kita tidak termasuk sahabat Ansar, dan kita tidak ikut dalam perselisihan yang ada di antara mereka. Kewajiban kita apa? Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10. 9 ayat 9 dalam surah Al-Hasyr tentang Muhajirin. 8 tentang Muhajirin. Ayat 9 tentang Ansar. 10 kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sudah mereka sesudah Muhajirin Ansar, mereka bagaimana mengucapkannya? Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara kami yang lebih dahulu beriman. Wala taj'al fi qulubina ghilla, jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki, rasa iri kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau lah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita mendoakan dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian selanjutnya yang ke-9, kita wajib menempatkan beliau. Kita wajib menempatkan beliau, tidak boleh kita gulu. Dilarang kita gulu. Sebab Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din." Antum lihat halaman 256 dan seterusnya. Jauhkan diri kalian dari sikap gulu berlebih-lebihan dalam agama, karena sungguhnya sikap gulu berlebih-lebihan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dari sahabat Ibnu Abbas. Enggak boleh gulu berlebih-lebihan, tidak boleh. Tidak boleh kita memuji menyanjung Nabi berlebih-lebihan, tidak boleh. Nabi bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu, faqulu Abdullah wa rasuluh." Rawahul Bukhari. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku adalah hambanya, katakanlah hamba Allah dan utusannya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, dan Darimi, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi kita tidak boleh memuji menyanjung Nabi. Jadi kita wajib menempatkan Nabi pada tempatnya. Beliau sebagai hamba Allah dan utusannya. Sebagai hamba, Nabi nggak boleh disembah. Sebagai Rasul, Nabi wajib ditaati. Makanya disebutkan abduhu wa rasuluh. Abduhu untuk menghilangkan sikap ifrat dan gulu, nggak boleh berlebihan. Rasuluh itu menghilangkan sikap tafrid, menyia-nyiakan. Kita wajib menghormati Rasulullah dan mentaati beliau. Kemudian yang ke-10, kita wajib membela sunnah Nabi SAW. Tidak boleh kita berbuat bid'ah. Jadi kita wajib membela sunnah Nabi. Kita belajar tentang sunnah Nabi, kita mengamalkan, kita mendakwakan. Kemudian tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh berbuat bid'ah. Yang mengatakan tidak boleh berbuat bid'ah yang pertama kali siapa? Rasulullah. Yang melarang berbuat bid'ah itu Rasulullah. Nabi bersabda, setelah Nabi menyebutkan tentang akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث